Sobat Nyaman, sekarang aplikasi Nyaman sudah bisa kalian semua download di Play Store. Jadi buat elu semua di rumah yang kesibukannya dari rumah kayak WFH atau berdagang berjualan online dari rumah, tapi punya PR baru tahu kalau ada plafon yang rembes bocor, ada genteng atap yang pecah, atau pengen ganti suasana cat dalam rumah supaya lebih betah aja di dalam rumah, dan mau bersihkan AC, servis AC, di aplikasi Nyaman itu kalian bisa menemukan pelayanan dari itu semua. Download nih aplikasi Nyaman dari Play Store. Wah, agak mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Sobat Nyaman, ketemu lagi sama gue, Rivo Skuter Biru. Sekarang gue nih lagi di daerah-daerah Cibubur. Lebih tepatnya sih di Cilengsi. Wah, gue lagi di Villa Mutiara 3. Ada apa di sini? Biasanya kan kita mereview atau kita syuting rumah itu yang sudah berpenghuni dengan, ini konsep baru, style baru. Kita bakal kepo-kepo rumah, bukan rumah contoh, ini rumah udah siap jual, udah siap tempat nih teman-teman Sobat Nyaman. Nah, kita dapat bocoran nama developernya Pak Bayu. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih Sobat Nyaman. Seperti apa bangunannya, seperti apa bahannya, bahan-bahan bangunannya ya. Lalu luas tanah, luas bangunan, seperti itulah. Dan mungkin nanti dapat bocoran sedikit harga jualnya teman-teman. Oke. Kita ketemu sama Pak Bayu sebentar lagi. Oke Sobat Nyaman, Pak Bayu sudah ada di lokasi. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol, kita panggil. Pak Bayu. Weh, halo Rivo. Apa kabar Pak Bayu? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini namanya Pak Bayu, ganteng banget Bre. Pak Bayu, yes. Waduh, ini lebih tepatnya kita di wilayah daerah mana ya Pak? Ya, jadi ini sebetulnya secara wilayah hukum, Villa Mutiara 3 itu berada di Kelurahan Nagrak. Kelurahan Nagrak. Kecamatan Gunung Putri. Oke. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Ya, hanya karena secara lokasi ini berbatasan dengan Cibubur, teknik jualan nih. Saya menjualnya ini seolah-olah kita dari Cibubur, tapi secara wilayah hukum kami masuk tadi Kabupaten Bogor. Oh ya, mungkin apa ya, bisa dibilang kalau memperkenalkannya Nagrek dan segala macam banyak yang belum paham kali Pak ya. Betul. Dan dari Cibubur pun juga nggak terlalu jauh tadi saya perjalanan sini. Masih enak lah ya jualannya Pak ya. Oke, berarti masuknya Kabupaten Bogor Pak. Betul. Berarti Pak Bayu sebagai developer Pak. Betul. Developer sukses ini udah 1, 2, dan 3. Mungkin ada yang selanjutnya rencananya Pak? Insya Allah kalau dikasih rezeki ya, kita masih berjalan. Ada beberapa proyek tapi ya masih proses jualan lah. Oh gitu. Ya. Berarti yang proyek yang pertama dan kedua sudah terjual habis ya? Sudah sold out. Berarti masih ada prospek lah Pak ya daerah sini untuk orang-orang. Ya saya ngelihat beberapa hal ya. Satu, ini saya jual di bawah 500 juta. Oh ya? Iya. Oh. Kemudian DP yang saya tawarkan juga cuman 10 juta. Nah, saya melihat setelah beberapa proyek nih, saya dengan skenario tadi yang saya sebutkan itu ya Rivo ya, ini bisa diterima pasar. Gitu. Saya langsung, wah boleh nih. Iya, jadi saya melihat memang ini udah pinggirannya Jakarta. Betul. Tapi ya, sekali lagi nih, pembeli-pembeli saya nih, pasangan-pasangan muda yang umurnya rata-rata di bawah 30. Oh, yang baru-baru menikah. Baru menikah, kemudian joint income suami istri. Kalau digabung tuh ya. Betul. Itu kira-kira range-nya antara 10 sampai 12 juta. Oh, gabungan gaji mereka. Jadi masih menutup untuk bayar cicilan. Iya, benar. Berarti pangsa pasarnya lebih menarget pasangan-pasangan atau pembeli yang di bawah 30 ya Pak ya? Betul. Balik lagi berbicara ke rumahnya nih Pak. Ini menganut arsitektur apa sih Pak nih? Kalau boleh tahu? Saya sih simple ya. Jadi intinya ini kalau bahasa arsitek mungkin ini modern minimalis lah. Modern minimalis. Ya, betul. Jadi yang saya kembangkan itu
bagaimana supaya rumah kecil tapi tidak terlalu terkesan kecil. Nanti di dalam kita bisa lihat tuh salah satu strateginya di dalam plafon saya buat tinggi sehingga kesannya rumah kecil itu nggak kecil gitu karena luas. Tinggi. Nah, jadi konsep itu bisa rumah kecil yang terkesan besar itu menurut arahan dari arsitek yang kami pakai itu Pak pakai model seperti ini dan kelihatannya model ini secara selera itu lumayan disukai oleh anak-anak dan bertahan mungkin beberapa tahun ke depan kali Pak ya. Maksudnya mungkin dengan model begini ini masih banyak peminatnya sampai jauh-jauh tahun menurut saya iya karena ini lihat contohnya nih kalau yang sudah ini kan kalau kanopi ini kan bukan standar dari kita. Betul. Mereka ya itu kalau model minimalis itu udah simpel aja nih bikin kanopi lurus gitu ya. Jadi ya begitulah model yang sekarang menurut saya nggak terlalu ribet. Betul. Kalau rumah 90 itu kan setahu saya pakai kayu kanopinya. Kalau sekarang kan bisa mungkin pakai baja ringan atau dengan media yang lain. Iya benar, betul Ribo. Iya. Begitu. Untuk luas tanah dan bangunannya berapa Pak? Jadi saya karena target marketnya itu saya melihatnya supaya bisa menjual di bawah 500 juta, saya harus cari tanah yang ya istilahnya kecil lah ya. Nah, jadi per unit ini luas tanahnya hanya 66 meter. Tanahnya. Oke. Bangunan 47 meter, 2 kamar tidur. Nah, makanya kemudian dengan ukuran segitu, saya bisa menjual ke publik kalau untuk yang unit ini, itu saya jual di angka 490 juta. 490 juta? Ya, betul. Gitu. Oke. Dengan, kalau saya lihat nih, kusen jendela dan pintu sudah aluminium kalau nggak salah Pak ya? Sekarang semua, buat Rivo tahu nih, kalau kita ngomongin material, hampir semua developer sekarang pakai aluminium. Kenapa? Kalau mau pakai kayu yang kualitasnya bagus, harganya sekarang gila, luar biasa. Jadi aluminium ini selain tahan terhadap rakyat, juga memang lebih murah. Oh, lebih murah Pak? Lebih murah. Kamper Samarinda, wah udah jelas. Karena ada beberapa perumahan yang saya tahu saya masih menggunakan kayu, tapi kayunya mungkin kualitasnya di bawahnya seperti Pak Bayu bilang tadi. Saya nggak mau. Kan kalau saya membahasakan bisnis rumah itu bisnis komplain. Jadi saya akhirnya banyak dapat rekomendasi konsumen-konsumen di proyek berikut itu dari konsumen lama saya. Jadi artinya mereka ya mungkin merasa seneng, bangunan yang mereka beli oke. Saya juga pakai bata merah, banyak beberapa konsumen yang pakai hebel, developer pakai hebel. Saya pakai bata merah. Jadi cost-nya memang lebih mahal, tapi saya sudah membuktikan bahwa saya minim komplain dari konsumen. Balik lagi bahwa proyek jual rumah ini adalah proyek yang memang siap harus menerima komplain, Pak. Betul. Ya? Kalau untuk ininya, Pak, bahan bawahnya genteng itu namanya? Rangkanya pakai apa, Pak? Semua sekarang sama balik lagi nih, Rivo yang tadi saya bilang. Kita udah pakai baja ringan. Nah, sekali lagi itu lebih jauh. Pertama, dia anti rayap. Betul. Yang kedua, lebih murah daripada kayu yang bagus ya. Kayu yang bagus. Nah, betul. Lagi. Ya, betul. Kalau kita mau pakai kayu yang biasa, mungkin lebih murah kayu. Tapi ya tadi, lu akan setelah menempati maintenance-nya lebih mahal. Kalau saya semua di project dan kayaknya hampir semua developer sekarang udah pakai, kalau ngomongin rangka atap, sih, Pak, ya. Udah pakai baja ringan. Sampai rumah-rumah KPR itu aja sudah pakai bata ringan, subsidi pakai bata ringan semua. Betul. Tinggal kualitas baja ringannya. Kan betul. Ada merek-merek tertentu dengan grade-grade-nya, Pak ya. Betul. Apalagi dapat beli rumah ini, depannya sudah ada sisa tanah untuk taman. Jadi tinggal pembeli tinggal mendekor sendirilah tamannya, udah ada lampu taman dan segala macam. Saya tidak ekspektasi saya itu rumah ini kisaran di atas 500 loh, Pak. Enggak. Sampai dengan 2018 saya masih main rumah 2 lantai harga 900 ke 1 M. Iya. Tapi udah mulai kelihatan tuh, mulai turun demand-nya sebelum pandemi loh. Betul. Udah, jadi saya move ke pinggiran, dapat tanah lebih murah dan ternyata ya tadi margin mungkin barangkali lebih kecil daripada yang harga 900, tapi kalau perputarannya cepet kan ya artinya sama aja. Betul. Daripada lu main mahal tapi lama lakunya kan. Dan kira-kira gitu. Butuh effort yang sangat besar sih. Nah, untuk di komplek ini, Pak, ada berapa rumah ini? Ini saya ulangin secara keseluruhan, ini tanahnya hanya 950 meter. Seluruh komplek ini 950 meter. Iya. Jadi 10 rumah.
10 rumah? Iya, betul. Jadi rata-rata per rumah itu 65 meter, 66 meter. Bangunannya semua seragam, 47 meter luasnya. Ya itu, tinggal kepotong sama jalan ini aja nih. Tapi jadi, lumayan ini juga sih Pak. Maksudnya mobil papasan pun masih bisa ya. Masih bisa. Ya. Dan saya lihat udah ada beberapa rumah yang sudah ada penghuninya Pak. Oh iya, ini ciri khasnya saya main harga 500. Itu pembelinya hampir semua, bukan hampir semua deh, semuanya itu mereka tempati. Nah, waktu saya main rumah harga 900 801 M, itu beberapa pembelinya tuh buat investasi. Kosong aja? Kosong, jadi kadang dia dikontrakan, kadang dia memang buat weekend segala macam kayak gitu. Tapi salah satu bedanya begitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Rivo, ini beberapa ditempatin, begitu mereka serah terima, hampir semuanya nempatin. Kalau yang kelas di bawah 500 juta. Oh begitu. Iya. Oke, kita masuk ke dalam Sobat Nyaman. Kita intip-intip di dalam nih, lebih menarik kayaknya ini. Kita bahas di dalam yuk. Nah, Sobat Nyaman, kita sudah ada di dalam rumah di Villa Mutiara 3 ini. Masih dengan Pak Bayu sebagai developernya. Tadi di depan, kita sudah sedikit membahas mengenai desain plafon yang memang dibuat cukup tinggi untuk rumah ini. Bahwa dengan plafon tinggi itu, sirkulasi udara lebih bagus Pak ya. Betul. Dan sangat-sangat surprisingly bahwa banyak menggunakan kaca. Jadi bukan hanya jendela yang ada di depan, di jendela utama begitu masuk di pintu depan ini, di atas itu masih ada kaca lagi. Di samping pun di sini juga masih ada kaca. Jadi meminimalisir penggunaan listrik. Siang-siang kayak begini aja nih, matahari nggak ada, cukup berawan, tapi lumayan terang Pak ya. Betul. Dan sirkulasinya tidak begitu pengap gitu. Berapa nih tingginya Pak? Kalau yang di tengah plafon 4 meter. 4 meter. Oh ini ada bedanya? Beda. Yang di kamar saya kembali ikut normal, 315, 325. Beda tipis dengan di sini. Betul. Tapi saya sengaja memang arsitek saya mendesain ruang tengah itu dibuat plafon yang tinggi tadi. Untuk memberikan impresi, ini kan rumah kecil nih Rivo ya? Luas. Coba, ya ada feel bahwa rumah ini nggak terlalu kecil lah. Iya. Itu dikombinasikan juga dengan main banyak, saya jendela lihat tuh, mainnya jendela kaca besar. Iya. Terus saya banyak main kaca-kaca itu. Betul. Dan mungkin kalau kamar dengan menggunakan ukuran plafon yang standar, karena mungkin di kamar nantinya bakal dipasang AC juga untuk beberapa ini. Jadi masih agak seger lah ya. Bener. Nah, ini nih. Tadi sedikit kepo. Biasanya kalau kita ketemu dengan rumah di perumahan itu ya. Ini kamar nih sebelah sini ini kamar 1 dan 2. Nah, di sebelah sini biasanya kamar mandinya, tapi ini terbalik. Ini dapur dan kamar mandinya di belakang. Ini boleh tahu kenapa nggak Pak? Ya. Saya harus pintar-pintar mengolah dengan keterbatasan tanah. Ya. Desainnya sedemikian rupa. Nah, di Villa Mutiara 1 sama 2, dapurnya tuh ada di sini, Rivo. Oh, di belakang? Di sini. Kamarnya berseberang-seberangan. Oke. Lalu kamar mandi. Nah, banyak calon buyer yang kemudian komplain begitu buka pintu masuk, loh, kok dapur kelihatan? Ada, ya ini masalah selera lah. Tapi memang secara umum, lu lagi masak gitu, tahu-tahu ada tamu datang kan kayaknya kurang pas gitu ya. Nah, akhirnya di Villa Mutiara 3 saya mencoba memperbaiki. Saya diskusi sama arsitek saya, udah akhirnya dia mencoba mengolah, muncullah ide seperti ini. Kamar yang tadinya berseberangan jadi sebelahan, lalu dipakai dapur jadi sebelahan sama kamar mandi. Nah, dapurnya jadi sekarang lumayan ngumpet nih dari pintu masuk langsung nggak kelihatan langsung lah. Jadi ide dasarnya itu karena masukan dari calon buyer di proyek Villa 1 sama Villa 2, mereka tidak terlalu suka ngelihat dapur langsung kelihatan. Iya, mungkin mereka bakal masuk dan mereka masih memikirkan bakal dikasih sekat lagi dan kere mungkin ya Pak ya. Kalau saya sih begitu. Tapi kalau dapur posisi di sini begitu saya terima tamu, ya tinggal bikin minuman dan segala macam, tinggal nggak terlalu jauh gitu. Terus untuk kamar mandi Pak, ini ada lumayan besar. Ya. Ukuran berapa ini Pak? Ini kamar mandi 3 kali 2,5 kalau nggak salah ya. 3 kali 2,5? Iya, 3 kali 1,5. Nah, ini kenapa agak besar, Rivo? Karena konsep saya,
Mesin cuci itu nanti di sini nih, supaya mesin cuci itu bersamaan di sini. Mandinya pakai area basah memang sudah di sini, nah Pak ya. Betul. Jadi kan di sini memang dengan area terbatas susah lah kita mau. Betul. Di sini kan saya set calon lemari es. Betul. Gitu ya. Jadi wah ini orang zaman sekarang nyuci udah pakai mesin nih. Iya. Masa ditaruh di sini kelihatan lagi ya. Udah akhirnya muncul di situ. Betul. Makanya saya buat agak besar kamar mandinya karena faktor itu, Riko. Sobat Nyaman, bagi yang berminat nih sudah mendapatkan kamar mandi pakai shower. Berarti air sumur air tanah. Air tanah Pak ya? Iya, betul. Lalu dengan kloset duduk dan terang. Tembusannya dari sini di atas nih plafonnya dibikin bolong sama Pak Bayu Pak. Cuman ya, ada apa sih ditutup apa itu Pak biar terang itu? Iya, jadi saya pakai polikarbonat. Polikarbonat. Iya, betul. Saya sengaja membuat itu satu untuk fungsi terang kamar mandi, dan kedua di atas ini toren, tangki air. Oh, tangki air kan ada suatu periode Anda harus bersihin. Iya. Nah, jadi kalau mau bersihin ini bisa dibuka nih. Oh, dari dalam sini Pak? Iya, tapi nanti tinggal dipasangin gembok buat keamanan. Nah, tapi bisa dibuka untuk bersihin. Tinggal taruh tangga. Tinggal tangga naik. Iya, betul. Itu konsepnya. Berarti kalau dia nguras kan berarti harus ada pembuangan di bawahnya kan? Sudah kami siapkan. Berarti torennya sudah ada? Sudah ada di atas. Waduh. Terima beres, tinggal bawa barang, tinggal bawa badan. Pengantin baru, siap-siap. Nah, apakah kita mau ngintip kamarnya? Harus dong. Bukan cuma ruang tengah. Ada 2 kamar di sini akan kita intip. Come on. Oke, Sobat Nyaman, kita sudah bergeser. Yang tadi kita ngobrol di ruang tengah, sekarang kita membahas ruang yang memang harus ada di setiap rumah, yaitu kamar. Di sini ada 2 kamar dengan ukuran yang sama ya Pak? Betul, ya? Betul. Di depan masih kembali dengan jendela yang besar dengan penerangan yang bukan mumpuni lagi, sangat-sangat terang. Nah, untuk di kamar belakang, karena kamarnya bersebelahan, ada 1 kamar pasti yang agak kurang pencahayaan. Tapi Pak Bayu ini tidak habis akal ternyata dengan tim arsiteknya. Di atas pintu itu dikasih apa ya? Bisa dibilang jendela yang lumayan besar juga. Jadi pencahayaan dari kaca depan dan yang di samping sini bisa masuk ke dalam. Cuman ada beda plafon aja Pak ya? Beda plafon itu sebetulnya lebih ke untuk flow. Jadi kan ini kamar relatif kasarnya udaranya, perputarannya tidak sebagus kamar yang depan. Betul. Nah, sehingga arsitek saya membuat plafonnya ini ada, jadi udara ini bisa masuk keluar di atas plafon ini. Gitu. Berarti kamar yang tidak ada jendela itu bukan nilai, kalau menurut saya sih bukan nilai minus sih Pak. Tergantung kembali lagi kepada developer dan tim arsiteknya. Betul. Jadi tidak usah khawatir. Kalau gua pribadi ngelihat desain rumah ini sudah dipikirkan secara detail sama Pak Bayu dan tim arsiteknya. Contoh ya, dari dapur saja, di sebelah meja dapur itu ada 1 sudut kecil yang memang sama Pak Bayu dan timnya disiapkan untuk naruh kulkas. Jadi udah pas banget sama ukuran kulkasnya ya Pak ya. Iya, ada colokannya di bawah. Udah Itu yang pertama. Yang kedua, di kamar mandi. Kamar mandi sangat banyak detail. Dengan harga segitu cukup worth it sih Pak, saya rasa. Sekali lagi terima kasih Pak Bayu. Thank you. Sehat sampai ketemu lagi Sobat Nyaman. Thank you. Bye. Segitu dulu. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya, di like semua video-video yang ada di channel YouTube Nyaman ini. Lalu bisa komen, tanya-tanya bisa di situ juga. Nanti akan ada admin lah yang dijawab. Di channel YouTube Nyaman tuh juga ada beberapa tips, dan juga Nyaman ini tersedia di Play Store. Nanti ada tuh bumpernya tuh, bisa dilihat lah di depannya kan. Gua Rivo Skuter Biru pamit. Tetap sehat, tetap semangat, tetap positif dan berproduktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.